Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua selalu sehat, sejahtera, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Hari ini kita reading tentang kemelekatan ya. Kemelekatan apa yang harus kamu bereskan segera, yang harus diselesaikan gitu ya. Kamu harus menyelesaikan kemelekatan yang ada di diri kamu gitu. Ini ada dua kartu, ada dua pilihan. Kamu bisa pilih salah satu ya. Ini pick a card ya. Yang satu ada lady, ini di clear quartz ya. Yang satu lagi ada di batu giok jet ya. Ini ada rider. Kamu boleh pilih salah satu di pilihan pertama atau di pilihan kedua. Oke? Aku tunggu sampai 10 ya. Ikutin intuisi kamu untuk memilihnya ya. Ikutin kata hati. Oke, cukup ya. Aku akan mulai untuk yang pertama ya, untuk yang lady. Kita pinggirin dulu ya untuk yang ridernya. Kita buka dulu yang lady ya. Di sini ada school ya. The answer that you are seeking involves going to school. Kemudian di sini ada lady. Kemudian untuk cinta, di sini ada love, unconditional love, self love, oneness, passion, affection, attraction ya. Ini ada love. Halo, maaf teman-teman. Tadi HP ku bunyi ya. Jadi sorry aku cut sebentar. Kemudian kita lanjut ya. Untuk tarotnya ini ada Nine of Pentacles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini ada Nine of Pentacles. Bentar ya, ini. Ini ada Nine of Pentacles. Kemudian ini ada The Devil. Kemudian di sini ada Three of Swords. Oke. Kita coba lihat ya. Di sini energimu tuh adalah school ya, teman-teman ya. Energinya ini school, sekolah atau pendidikan. Di sini sepertinya kamu menginginkan, atau di sini ada sosok seorang wanita ya. Di sini ada sosok perempuan yang ingin kamu bersekolah lagi gitu, kayak mengenyam pendidikan lagi atau kursus lagi, apapun itu bentuknya ya, untuk meningkatkan pengetahuanmu, keterampilanmu. Jika memang memungkinkan, harus dilakukan segera gitu ya. Nah, sosok perempuan ini sepertinya ini adalah ibumu atau saudara perempuanmu atau pasanganmu yang mendukungmu untuk melanjutkan atau menambah pendidikan atau pengetahuan tersebut atau keterampilan apapun yang ingin kamu lakukan gitu ya, atau yang ingin mereka lakukan untukmu gitu. Jadi mereka ingin kamu memiliki kegiatan yang baik gitu ya. Mungkin bersekolah kembali, mengambil kursus, mengambil pendidikan apapun itu gitu ya. Di sini ada 9 Nine of Pentacles ya. Ada Nine of Pentacles, The Devil, dan Three of Swords. Kalau dilihat dari tarot ini, kamu itu sebenarnya cukup banyak rezekinya. Dilihat dari Nine of Pentacles ini ya. Tetapi kamu adalah orang yang egois gitu. Kamu mau menang sendiri. Kamu mementingkan diri kamu sendiri gitu ya. Kemudian kalau untuk The Devil, ini kamu sepertinya terlalu dikuasai oleh hawa nafsumu. Mohon maaf ya, mungkin ini hanya sebagian, tidak semuanya ya. Sepertinya
kamu ini pribadi yang maunya tuh bebas gitu, bebas, yang mudah tergoda gitu. Dan kamu di sini seperti kecanduan ya, seperti ada yang kecanduan mungkin judi, minuman keras, kemudian game online gitu ya, segala hal yang menurut pandangan umum itu kurang baik gitu ya. Atau mungkin kamu juga mohon maaf di sini ada yang free sex gitu ya. Dan itu kamu sulit melepaskannya. Kamu di sini seperti terbelenggu di situ. Mungkin disitulah sosok wanita ini ingin kamu lepas dari hal tersebut gitu ya. Kamu terlalu melekat dengan banyak hal-hal yang kurang baik gitu ya. Jadi beliau ini, ibu atau saudara perempuanmu atau siapapun itu ingin mendorongmu untuk segera punya aktivitas yang positif, untuk bersekolah kah, untuk kursus kah, untuk ngambil aktivitas yang positif lah, agar kamu itu keluar dari belenggu yang melekat di diri kamu, yang menjadi aktivitas kamu setiap hari gitu. Dan aktivitas kamu ini sangat kurang baik gitu ya. Kalau boleh dibilang itu aktivitas yang negatif ya. Kamu harus melepaskan kemelekatanmu dengan hal-hal yang negatif tersebut tadi ya. Jadi itu adalah masalah kemelekatan yang harus kamu bereskan segera ya. Hal-hal negatif yang ada di dalam diri kamu. Seandainya kamu tidak melepaskan kemelekatan tersebut dan kamu masih saja bergumul, berkecimpung di dalam kegiatan yang kurang baik itu hanya akan membawa kesakitan buat diri kamu. Ya, di sini ada three word, penderitaan, kesulitan hidup, kesusahan, dan kamu tidak hanya membawa kesusahan untuk dirimu sendiri, tetapi kamu akan membawa kesusahan untuk lingkunganmu, terutama untuk ibumu, seseorang yang berarti untukmu, gitu, ya. Kemudian kalau untuk cinta di sini ya, aku lihat pesan cinta di sini sebenarnya lebih untuk dirimu sendiri sih kalau aku lihat ya. Jadi di sini adalah cintai dirimu, sayangi dirimu sendiri, lepaskan dirimu dari kemelekatan dengan hal-hal yang negatif tersebut. Banyak orang yang mencintaimu dan ingin kamu keluar dari perilaku yang negatif tersebut. Ya, kamu masih punya banyak waktu. Kamu bisa memperbaikinya dan kamu mempunyai dukungan, support dari orang-orang di lingkungan kamu, entah itu ibu, kakak perempuan, atau siapapun itu, ya. Jadi kemelekatan atas hal-hal yang negatif itu yang harus kamu lepaskan segera, ya. Itu untuk file 1 ya. Ini hanya untuk buat yang resonate saja dan tidak semuanya bisa resonate ya, tidak semuanya bisa mengalami hal ini ya. Jadi perbaiki diri kalian jika kalian memilih file nomor 1 ya. Sampai di sini untuk file nomor 1. Kita akan beralih ke file nomor 2 ya. File nomor 2 ya. Di sini ada career change. You are embarking upon a career that brings you that joy and abundance you desire and deserve. Oke. Kemudian di sini ada rider. Ada rider, kemudian ada wedding rings. Ya, ada ikatan, ada satu komitmen. Kemudian di sini ada King of Pentacle. Di sini ada Nine of Cups. Di sini ada Death. Buat yang pilih file nomor 2 ya. Coba kita lihat tentang karir. Energimu adalah ada perubahan karir. Sepertinya saat ini kamu sedang dalam karir, pekerjaan atau bisnis
atau aktivitas apapun yang sangat menyenangkan gitu, yang membawamu itu membawa satu ke puncak gitu, peningkatan karir yang cepat, peningkatan keberhasilan ya, banyak keberhasilan yang kamu dapat di sini, yang kamu terima di sini, sehingga kamu merasa bahagia, berkelimpahan gitu ya. Dan ini sudah lama kamu impikan dan kamu pantas mendapatkannya karena memang kamu benar-benar kerja keras di sini gitu ya. Jadi kamu wajar kamu menerima perubahan karir, di mana karir itu membawa kesuksesan untukmu. Kesuksesan itu akan berdampak dengan kelimpahan materi dalam hidupmu gitu ya. Nah, sosok rider ini pun mengindikasikan bahwa dirimu itu adalah seseorang yang penuh semangat gitu ya, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan keras gitu ya, tidak pantang menyerah gitu. Wajar jika karirmu cukup bagus, sangat bagus gitu, melesat dengan cepat. Nah, dari hasil kerja kerasmu itu dan ambisimu itu, kamu mampu meraih segalanya gitu ya. Banyak kelimpahan materi, kehidupan duniawi yang nyaman, yang bergelimang harta gitu, yang menjadi impian banyak orang, itu telah kamu raih gitu ya. Di sini ada King of Pentacle gitu ya. Kamu benar-benar hidup berkelimpahan di sini ya. Di sini kamu adalah pribadi yang cukup hati-hati, realistis gitu ya. Saat untuk meraih kesuksesan kamu itu kamu gigih gitu ya. Di sini kamu juga orang yang murah hati, makanya itu mungkin dengan kemurahan hatimu itu semesta memberimu hadiah kelimpahan, kesuksesan karir gitu ya. Namun pada akhirnya kamu menjadi ambisius. Kamu menjadi pribadi yang ambisius, kamu menjadi emosional dalam mencapai karirmu gitu ya. Kamu menjadi menjadi tamak gitu. Kamu menjadi tamak, kamu menjadi sombong, kamu berubah menjadi tinggi hati gitu. Di sini kamu harus mulai merendahkan hatimu dan menyadari bahwa semua yang kamu miliki itu adalah bukan milikmu. Dia milik Tuhan. Ini semua adalah milik semesta gitu ya. Jadi jika kamu tidak bisa mengendalikan emosimu gitu, jika kamu tetap berpegang pada kebanggaan, kesombonganmu atas prestasi, semua ini adalah semata-mata pencapaianmu sendiri, kerja kerasmu sendiri dengan apa yang sudah kamu miliki, maka semesta bisa mengambilnya kapanpun dan kamu bisa mulai lagi dari nol gitu ya. Semua akan berakhir dan kamu harus mulai lagi dari nol. Karena itu kamu harus melepaskan kemelekatanmu pada hartamu, pada kesuksesanmu itu. Di sini sepertinya kamu harus lebih rendah hati gitu ya, harus lebih rendah hati, harus lebih tidak perlu tinggi hati, tidak perlu menyombongkan segala kesuksesanmu, keberhasilanmu gitu ya. Karena semua orang pun akan bisa meraihnya jika mereka kerja keras gitu ya. Dan kamu pun kan ketika meraih semua itu banyak orang juga memiliki hal itu gitu, tidak hanya kamu sendiri. Namun jika kamu terlalu melekat dengan hal itu, kamu terlalu emosi, kamu terlalu ambisius dengan kesuksesanmu, dengan hartamu gitu ya, maka semesta bisa mengambilnya kembali dan kamu bisa kembali kepada titik nadir, kembali kepada nol lagi. Kamu harus mulai dari awal lagi, seperti itu ya. Jadi kamu harus lepaskan kemelekatan itu gitu. Jadi untuk cinta ya, sekarang untuk cinta di sini kalau aku lihat di sini kan ada wedding rings ya, ada komitmen ya di sini ya. Jadi ini cinta ini kamu, kalau aku lihat nih untukmu juga sih ya.
untuk kamu. Kamu harus berkomitmen gitu kepada dirimu sendiri untuk tidak terlalu mencintai hal-hal duniawi gitu. Hal-hal yang kamu miliki, hal-hal yang kamu capai gitu ya. Jadi jangan terlalu sombong, jangan terlalu angkuh, jangan melekat dengan semua yang kamu miliki secara duniawi. Kamu harus kembalikan semua itu bahwa semua adalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua itu adalah milik semesta. Semua adalah titipannya. Ya, semua yang kamu raih itu akan bisa hilang dalam sekejap. Jika kamu menggunakannya tidak sesuai gitu ya. Jadi kamu merasa sepertinya seakan-akan harta yang kamu miliki semua itu, kesuksesan yang kamu miliki semua itu bersifat abadi gitu ya. Padahal semua itu hanya titipan gitu ya. Jadi untuk yang milih file 2, lepaskan dirimu ya dari kemelekatan, ketakutan akan kekurangan harta, ketakutan akan kehilangan posisi, karir yang baik. Itu lebih baik dilepaskan gitu. Lakukan saja semua sewajarnya, lakukan tugas dengan baik gitu. Tidak ada yang perlu dipamerkan, tidak ada yang perlu disombongkan, karena semua milik Tuhan, semua milik semesta. Oke, sampai di sini bacaan kita ketemu lagi nanti di bacaan selanjutnya. Oke teman-teman, buat semuanya sehat selalu, tetap semangat, dan Tuhan selalu melindungi kalian semuanya. Sampai jumpa lagi. Salam.